Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Dan hari ini, thank you. Dan hari ini gua dan Sasha pengen react sebuah trailer dari sebuah film yang diproduksi oleh Screenplay. Betul. Ya, film yang berjudul Penjagal Iblis Dosa Turunan. Jadi kayak ada subtitle-nya gitu. Aku baru tahu lagi ada. Dan kemarin gue ke presscon, kebetulan gue telat karena satu dan lain hal. Jadi ya, jadi nanti kita akan reaction trailernya bareng-bareng. Ya. Itu gue udah ngomong di presscon aja. Ya, langsung aja kali ya. Langsung aja ke presscon. Harus buru-buru karena gue baru nyampe Senayan City untuk ke film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Seperti apa trailernya dan juga press conference-nya, kita langsung ke sono karena udah mulai. Nah, kenapa akhirnya judulnya jadi Penjagal Iblis gitu. Nah, setan-setan inilah yang sebenarnya memanipulasi nih. Mereka berskim supaya si iblis ini bisa bangkit lagi di kehidupan manusia gitu. Sebenarnya mau ngomongin itu gitu. Aku konsul sih sama ya, karena dia bagaimanapun dia sudah duluan di dunia action ini, dan dia bisa dibilang Bang Big Book adalah nama tengahnya ya kayaknya. Tapi mana Bang Big Book ada saatnya. Tapi dia juga lumayan kritis kalau urusan action, karena dia merasa action itu bukan sekedar keren-kerenan atau kayak koreonya bagus, tapi safety for everyone. That's very important. Gitu. Gimana berproses bersama dengan teman-teman yang ada di sini? Wah, menarik sekali, apalagi nggak sembarangan untuk menjadi ustadz dan bercandaan teman-teman kayak Mas Kiki gitu, kayak ini ustadz bener-bener paham agama atau jangan-jangan. Jadi memang ya belajar agama ke teman yang paham gitu, jadi memang sangat menarik sekali gitu untuk berproses sama teman-teman. Ini film horor pertama saya. Maksudnya bersama Pak Wiki, bersama Tommy. Tenang dulu toh. Horor macam apa yang akan kita bikin? Kita akan bikin horor action. Terus aku baca skripnya, ternyata memang ada actionnya, ada seremnya, tapi ada dramanya, kemudian ada penyelidikan sesuatunya. Nah, yang membuat misteri-misteri itu tuh jadi dikit di awal, kemudian terungkap di belakangnya. Loncat-loncat pasti loncat-loncat pasti, nendang pasti, ketendang juga pasti. Karena harus ada yang dikalahkan ya, nggak mungkin dua-duanya menang, tapi yang mana nanti nonton sendiri. Cuman gimana, ada kesulitannya nggak? Kayaknya enggak sih, karena semuanya dilakukan dengan safety dan semuanya udah dibicarakan sebelum melakukan gerakannya. Jadi jelas tujuannya apa, dan safety-nya juga jelas kayak dan udah batasan-batasannya. Iya, ada udah latihan juga sebelumnya, latihan offset dan onset juga. Jadi benar-benar pas udah take itu semua udah maksimal dan aman. Tapi ya lagi, jadi waktu itu 3 bulanan, awal bulan aku gym seminggu itu 3 kali, 2 kali latihan koreo. Sebelum latihan koreo itu aku full gym karena ada, ini kayak goal aku sendiri, aku ada goal tersendiri mau segini gitu. Aku pengen kayak dengan berat badan segitu dan kayak kondisi fisik seperti itu, yang diharapkan adalah fisiknya jadi kuat untuk melakukan koreo-koreonya, dan juga kalau lebih kuat kan jadi nggak gampang capek. Jadi secara nutrisi juga protein penting, nggak makan nasi, makan cuman sayur, kentang, dan dada ayam. Dari timnya ada 2 sih, ada pejuang stun, sling juga ada sama mereka. Ada pakai body double-nya untuk mereka berdua atau ada? Ya, untuk alasan safety kita kan nggak bisa memaksa aktornya sendiri kan, maksudnya jadi resikonya jadi lebih besar kalau misalnya kita lakukan itu gitu. Karena kan syuting kan harus tetap berlangsung, jadi kita ada beberapa adegan yang mereka mempunyai body double. Lebih soalnya ya. Itu inspirasinya dari mana sih Mas? Inspirasinya dari macam-macam sih. Kalau misalnya sebenarnya kita ambil dari benda-benda yang ada kan, kita desain buat creative license aja. Wah, banyak ya, karena saya nonton semuanya. Jadi emang mix and match aja sebenarnya. Ini kan penjaga iblis ya, kayak Demon Slayer mungkin.
Bagian mananya nanti harus nonton. Ya, jadi sebetulnya justru agak tricky. Aku harus membangun stamina yang cukup kuat, tapi aku harus terlihat ringkih gitu. Karena memang kekuatanku bersumber dari mungkin yang agak-agak magis ya, bisa dibilang begitu. Jadi ya persiapanku mungkin lebih banyak di gimnastik, terus juga, tapi tidak boleh besar-besar karena bahaya dengan badan nanti malah jadi. Terus juga kalau untuk makanan aku nggak dijaga sih gitu. Ya, that was it. Kurang lebih seperti itu untuk press conference penjagal iblis dosa turunan. Bener kan? Oke. Tadi agak-agak kebalik gitu dari pas baru mulai take. Tapi yang pasti sih karena jujur sebuah fun fact ya. Hari ini gue agak telat sebenarnya datang, jadi my reaction will be genuine di Babil kali ini. Jadi let's go. Di belakang gue ada Satya Zaneta, cakep banget gue. Let's go lah. Berlindunglah dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia. Ya bang. Daru, kau besok ke rumah sakit jiwa, kau wawancara Ningrum. Dia tersangka kasus pembunuhan satu keluarga. Kenapa Ningrum ditahan di sini dong? Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum yakin kalau Ningrum mengidap gangguan jiwa. Dia mengaku bertugas membunuh setan berwujud manusia. Apa pembunuhan satu keluarga yang dilakukan Ningrum ada hubungannya dengan kasus kematian para pemuka agama? Kamu tahu apa soal pembunuhan ini? Perempuan itu bermaksud untuk menghidupkan lagi gurunya dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Karma ngalam kasih dan jati bisa lumantar rogo iki. Bantu saya. Saya tahu perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya bertanya ingin masuk ke alam ini. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini. Wadak rogo saktimu, kanggo grodok-grodok. Penjagal Iblis Dosa Turunan. Film ini berkisah tentang pertarungan antara Ningrum dan Pakunjara. Ningrum adalah penjagal iblis, sedangkan Pakunjara adalah pemuja iblis. Diceritakan satu keluarga dibunuh secara brutal saat sedang meruqyah anak mereka yang kerasukan. Satu-satunya yang selamat adalah ustadz yang melakukan ruqyah tersebut. Pelaku pembunuhan adalah Ningrum yang diperankan oleh Satya Zaneta, gadis 19 tahun yang ditahan di rumah sakit jiwa karena diduga delusional. Daru yang diperankan oleh Martino Lio, seorang wartawan mendapatkan tugas untuk meliput kasus tersebut. Saat wawancara, Ningrum mengaku ia adalah seorang penjagal iblis yang masuk ke dunia. Dan keluarga tersebut adalah para iblis yang digunakan Pakunjara yang diperankan oleh Niken Anjani untuk membangkitkan kembali pemimpin dan sekte pemuja iblis. Pertempuran antara Ningrum, sang penjagal iblis, dan Pakunjara, sang pemuja iblis tak terelakkan lagi. Daru yang terperangkap di tengah situasi itu tak punya pilihan lain selain membantu Ningrum menghadapi Pakunjara dan iblis yang akan ia bangkitkan. Iya, tadi merupakan sedikit sinopsis juga trailer. Betul. Dan juga press con. Iya bener kan ya? Iya bener. Ya udah kalau gitu kita langsung reaction aja tanpa basa-basi kali ya. Karena jujur gue kemarin bener-bener telat gitu. Ini jadi pas gue datang. Kalau dari judul kayaknya akan banyak yang disensor deh. Iya dan emang action. Oh action? Action. Oh dia bukan film horor. Dari poster pun juga nggak appropriate buat TV sih. Jadi langsung aja kita react kali ya. Oke. This is the trailer. Gue baru pertama kali lihat juga. Let's go. Oke, dibuka dengan orang kesurupan dan eksorsis. Berlindunglah dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia.
Wah, nggak ada lagi. Wah, apaan tuh? Wow. Silver server. Kalau besok ke rumah sakit jiwa, Oh, Ki Narendra. tersangka kasus pembunuhan satu keluarga. Oh. Ditahan di sini dong. Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum Ini RSJ-nya. Iya, mirip itu ya. Sekolahnya pengomongan di Bukit Ring ya? Iya. Agak maksa sih. Wes, itu dia. Actionnya di sebelah situ. Oh, jadi itu villainnya ya kah? Ih, kayak seru deh. Ada hubungannya dengan kasus kematian para Nah, bakal ada detektifnya gitu kah? Ada asap-asapnya gitu. Perempuan itu bermaksud untuk Hah? menghidupkan lagi gurunya Siapa ini? dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Ini adalah dendam iblis. Bulan merah. Wow, bulan merah. Ada fun fact. Oh, ada apa ya? Is that even necessary? Atau pakai zombie gitu lah. Iya, saudaranya Tommy Dewo. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya bertugas Apa ini? untuk membunuh iblis yang ingin masuk ke hati. Wah, actionnya action pack banget langsung. Waktunya untuk mengakhiri semuanya. Satin Zaneta by the way. Oh, jadi ini sebuah pertarungan antara iblis dan penjagalnya. Penjagalnya apa? Penjagal iblis. Oh, ini yang ada di poster nih, yang nggak bisa dilatin sayangnya. 30 April ya. Iya. Banyak sekali sensor di sini ya. Ya, paling kurang lebih gitu kali ya. Trailer dari Penjagal Iblis Dosa Yes. Turunan ternyata sangat menarik. Menarik banget dari premisnya, oke sih. Iya. Mengambil jantung dari pemuka agama. Iya, betul. Dan gue sangat tertarik bagaimana mau dibawa nih actionnya. Yes. Karena Satin Zaneta juga sebuah fun fact, dia ada di pengepungan di Bukit Duri juga. Yang laki, Yang yang cewek perempuannya dong. ya. Anaknya Abimana. Oh, Iya. darah aktor itu mengalir Aktor darah. action itu lebih Iya, tepatnya. Karena benar. Abimana yang kita tahu kan Gundala, betul. Tapi iya, maksud gue di luar itu semua, gue sangat tertarik secara overall dari film ini. Yes. Karena action itu satu, horor action itu sangat-sangat jarang. horror action yang akhirnya beneran kelihatan sih ini actionnya action kental yang lebih kental Iya. dibanding horror action kan ada juga tuh horror action yang lain. Dan gue juga tertarik juga Satin Zaneta kan kalau di preskon itu katanya horor pertama dia. Wow. Horor pertama dia yang Langsung dibalut dengan action action. lagi. Action yang banyak gore banget. Iya. Gitu. Jadi gue penasaran performance ya. Iya benar. Itu. Selain itu juga penasaran. Itu tahu nggak yang baju itu tuh? Baju Yang buat RSJ. Iya, itu Iya. gue suka banget dengan baju itu. Kenapa lu suka Karena gue waktu itu pernah nonton reality show tentang pesulap gitu ya makanya. Oke. Jadi itu sangat-sangat membekas di kepala gue. Oke. Gue jadi penasaran sih, maksud gue lebih ke setnya di mana. Iya, Itu betul. yang belum kelihatan mungkin. Tapi yang pasti memang ada beberapa perkampungan. Iya, benar. Dan RSJ. Itu doang ya yang baru di highlight. RSJ-nya terlihat unik sih. Iya. Besar dan mencekam. Mencekamnya itu dapat. Kiki Narendra lagi by the way. Betul. Setelah kemarin dia juga jadi Iya. Jumbo. Oh, Jumbo. Iya. Jadi Pak Kades. Dan nggak tahu ya di sini bakal jadi antagonis atau enggak. Kayaknya dia nggak terlalu banyak ambil peran. Di sini di film ini maksudnya ya. Oh mungkin jadi kayak peran sampingan aja. Karena emang yang gue lihat sih yang di highlight Satin Zaneta. Terus yang jadi reporter. Iya, dan ustadznya. Yes. Ya itu sih. Betul. Sangat. Gue penasaran dengan cerita reporternya sih. Karena nggak terlalu banyak diambil kan. Kayaknya akan banyak apa sih titik-titik misteri yang diambil dari si reporter itu. Oh iya, dan kalau ngomong reporter tadi juga ada beberapa beat yang ini kayak bisa jadi film detektif misteri semacam itu ya. Iya, Gue jujur ya, maksudnya dari tadi tuh gue lihat dan kita bahas juga banyak banget layernya. Iya. Tiba-tiba horor, tiba-tiba action, tiba-tiba misteri, yang ada detektif-detektifnya. Iya. Yang dia tiba-tiba kamar mayat juga tuh. Sangat riskan sebenarnya, sangat riskan.
Dan itu tadi ada yang mayat kayak bangun ya kan, Iya. yang gue bilang zombie tadi. Ini gue sangat ada bukan fantasi ya, horor sih ya. Iya. Horor fantasy gitu. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi dan lebih dalam mengenai trailernya, kita harus break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Penjagal Iblis, Dosa Turunan. Gue juga itu Dosa Turunan itu gue penasaran sama judulnya. Kayaknya lebih cocok ya udah Penjagal Iblis aja, kayaknya lebih apa ya sebenarnya? Lebih ngehook kayak Penjagal Iblis gitu. Si Satin Zanetta adalah seorang penjagal iblis. Tapi kenapa ada Dosa Turunannya? Iya, itu. Penasaran. Apakah nanti dia ada ceritanya tuh apa? sequelnya? Iya, dan maksudnya gue juga penasaran siapa yang punya dosa turunan. Nah, benar. Gitu loh, gue sangat tertarik karena judulnya juga cukup panjang loh. Gitu loh. Harus banget tuh ada subtitle itu gitu loh. Dosa Turunan. Iya, Penjaga Iblis, Dosa Turunan. Betul. Dia tayang kapan? 30 April juga masih lama sih. Masih lama, tapi kita Akhir tunggu. April loh itu. Akhir April. Awalnya tuh gue kira bakal barengan sama Komang, sama Jumbo, sama apa lagi yang lebaran? Normal juga lebaran ya? Iya, terus Pabrik Gula gitu kan. Gue kira sama sih Penjagal Iblis Dosa Turunan, ternyata enggak, dia di akhir April malah. Jauh loh itu. Iya, karena kita belum ini juga kan. Belum apa? Belum datang ke press screening. Betul, iya. Ya, karena dia baru trailer. Dan ya nggak, maksud gue bakal deket-deket, ternyata tidak gitu loh. Tapi dengan penempatan di 30 April, apakah mereka play it safe karena agak menghindar dari para gajah-gajah ini kan? Maksudnya ada Jumbo, ada Norma gitu loh, ada Pabrik Gula. Wah itu mah project-project gede banget gitu kan. Norma dengan realitanya, Jumbo dengan animasinya yang fantastis, dan Pabrik Gula dengan kontroversinya. Iya betul. Ya bener kan? Betul. Jadi orang-orang jadi pasti penasaran. Penasaran banget. Sekarang ada Penjagal Iblis di 30 April. Sangat patut untuk ditunggu. Yes. Gua agak bingung cara nyensornya gimana, ntar editor. Kenapa sih banyak banget yang disensor kan? Iya gitu benar disensor karena udah ini gitu darah di mana-mana. Darah di mana-mana, gore kan? Betul. Udah gitu dari posternya pun sangat mengerikan gitu loh. Ya itu yang nggak bisa ditunjukkan ya. Cuma gue bisa menjelaskan aja gitu ya. Tadi tangan dikeluar dari perut. Enggak dari leher dia. Dari leher ya. Itu sebenarnya posternya. Terus menunjukkan Satin Zanetta sedang garang. Wah, gue ngeliat Satin Zanetta kayak dia tuh berhasil menunjukkan sisi Satin Zanetta yang mengerikan, padahal pas lagi ini kayak wah lucu ya. Satin gitu. Zanetta tuh yang jadi iblisnya ya? Kayaknya penjagalnya. Oh penjagalnya. Yang penjagalnya kan yang di ini tuh, yang di RSJ. Nah itu gue nggak tahu sih jujur, tapi setahu malah itu kayaknya iblisnya harusnya sih. Oh gitu. Yang di RSJ. Iya, oh iya sih, iya juga sih. Iya Satin juga Zanetta sih. itu harusnya penjagalnya. Karena kalau di poster kalau nggak salah Satin Zanetta itu yang bawa semacam pedangnya gitu. Oh. Iya. Oke. Kayaknya iya deh. Should be sih. Iya harusnya sih. Ya itu sih paling yang bisa kita bahas ya tentang Penjagal Iblis. Dari cerita menurut lu gimana? Dari cerita belum kelihatan sih. Tapi dari potong-potong itu sangat menarik sih ya. Nah karena yang gue lihat adalah mereka nggak terlalu nunjukin cerita di sini. Mereka benar-benar nunjukin mamer actionnya, sinematografi sih. Iya. Sinematografi dari permainan lighting, permainan action, acting, dan koreografi. Dan bombastis dari semua itu dipackage sama mereka di dalam satu trailer ini. Iya. Dan gue suka banget yang pas adegan kayak bukan detektif sih, tapi jatuhnya detektif sih, karena yang polisi lagi pakai jas itu tuh keren kayak di luar negeri. Iya, yang itu kan kayak di TKP sebenarnya. Iya, kayak di TKP, terus ada police line ya kan. Itu yang bikin mikir gue kayak, tiba-tiba jadi kayak film lain nih, gitu kayak bukan film horor. Iya, benar kayak. Mungkin desain productionnya oke sih. Satu, dan mungkin kita nggak biasa karena jarang kali ya. Orang-orang Indonesia belakangan ini terutama lebih sering horor klinik. Santet, betul. Hantu, bukan action. Dan jadi drama, dan drama gitu loh. Dan di sini benar-benar ditunjukinnya tuh action. Fresh banget. Iya, sangat ditunggu by Tommy Dewo ya. Iya, Tommy Dewo. Terus fun fact, si saudara ini bilang katanya film ini beberapa adegannya, even hampir semuanya dia bilang sangat terinspirasi berat dari anime. Jadi gue penasaran banget karena orang-orang yang
referensi atau inspired by anime, mereka tuh bener-bener all out gitu loh. Karena kan yang kita tahu ya anime, yang gue tahu juga, anime tuh secara technical mungkin itu bombastis gitu loh. Ya animasi lah, bagaimana animasi lu tuh bisa mendatangkan hal-hal yang gak ada di dunia nyata di animasi ini gitu loh. Dan apakah seorang sutradara dari Penjagal Iblis ini akan melakukan itu? Sayangnya nih ya, pas ditanya kayak Bang Tommy Dewo kan namanya, Tommy Dewo. Bang Tommy Dewo ini katanya banyak inspirasi dari anime. Dia sebutin dong judulnya. Oh ya saya sih banyak gitu loh, nggak cuma satu, sayangnya nggak mau disebutin. Nggak tahu mungkin nggak mau kelihatan kayak ini banget nih gitu kan ya. Oh iya. Oh nggak gue mau juga fantasi penasaran. banget nih. Iya, gue juga penasaran gitu loh. Anime apa aja nih gitu. Iya. Tapi katanya sih gue cuma denger satu, karena yang nanya bukan gue kan, itu pas lagi doorstop. Kimetsu no Yaiba gitu-gitu lah, yang dimana emang kayak gitu loh. Itu Kimetsu no Yaiba itu anime-anime yang action. Gitu loh, action yang emang bombastis banget lah. Iya. Kimetsu no Yaiba itu penjagal iblis sih artinya, soalnya Demon Slayer. Iya. Jadi Kimetsu no Yaiba itu bahasa Jepang. Oke, sering denger deh itu. Iya, memang anime overrated katanya sih, overrated gitu. Memang anime tadi kan Demon Slayer. Sorry. Kimetsu no Yaiba tuh bahasa Inggrisnya Demon Slayer. Demon Slayer bahasa Indonesia secara nggak langsung yang penjagal iblis. Gitu loh. Jadi berarti benar-benar terinspirasi sih. Sangat terinspirasi dari Kimetsu no Yaiba. Iya, gue penasaran juga bakal diapain. Itu sih. Paling satu yang gue juga concern selain cerita ya. Iya, betul. Cerita gue juga takutnya kayak gitu doang, klise. Dan terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak layer. Itu yang menjadi hati-hati dalam setiap film. Satu lagi CGI sih. Walaupun tadi kalau dilihat dari trailer sih ya, terlihat aman. Tapi kan ini masih layar laptop nih, belum layar lebar yang kita bisa melihat. Walaupun kalau gue lihat dari tadi juga kebanyakan scene-scene yang action, scene-scene yang banyak CGI-nya tuh gelap-gelap. Bukan yang terang banget ya, karena ada aja kan film yang pakai CGI yang terang banget. Maksain ya. Bukan, dan kebanyakan maksain biasanya tuh, karena kan gini, kalau orang bikin CGI di ruangan terang itu bakal lebih susah, karena detailnya lebih kelihatan. Kalau misalnya di tempat gelap itu dibilang nggak terlalu susah lah, karena ya gelap. Ya. Sedangkan tadi kalau gue lihat sih banyak kan gelap, jadi I hope they play it safe juga. Bermain aman nggak apa-apa lah sekali. Betul, dan kita bisa menerima juga. Betul. Lebih baik terlihat realistis daripada terlalu maksain. Itu dia sebuah quotes statement ya dari Sasha. Statement tadi mengakhiri perjuangan. Iya, statement tadi maksudnya. Statement tadi mengakhiri dari perjuangan sih? Perjumpaan. Perjumpaan kita hari ini ya. Teman-teman kalau gitu, terima kasih Sasha sudah reaction dan it was a really good trailer bro. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Bukan lagi gurunya dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Kau menyangalam kasih dan jati, bisa lumantar rogo iki. Coba lihat. Bantu saya tahu perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya berjuang ingin masuk ke alam ini. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini. Wadak rogo saktimu, kanggo groduk rodel.